Sakit itu terjadi ketika ada interaksi negatif antar kecerdasan imun kita dengan kecerdasan sel-sel kuman. Sehingga agar sembuh, kita butuh bantuan yang berupa interaksi positif. Nature is the best healer. Bukan hanya alam di luar, alam di dalam diri kita juga penyembuh. Kembali lagi di Dialog Positif Plus dan kita masih belajar bersama guru kita Bapak Wayan Mustika. Selamat. Pak Wayan, terima kasih. Ya. Pokoknya nggak bosan-bosan dengerin Pak Wayan, dan Pak Wayan juga nggak boleh bosan-bosan untuk diundang untuk mau ngobrol terus. Oke, Pak Wayan, kita bicara tentang alam gitu ya. Karena ini kita lagi di Bali, waktu saya landing tuh ada tulisan besar Trihita Karana, ya kan? Dan Trihita Karana tuh selalu menginspiring saya tentang 3 poin, bahwa ada harmony with God, harmony with nature, with people, gitu kan. Jadi harmonisasi antara Tuhan, sesama, dan alam gitu. Nah, berkaitan dengan alam, Pak Wayan, alam ini kan juga sebagai source atau sumber penyembuhan gitu. Gimana sih kaitan antara alam dan penyembuhan? Ya, seperti yang sering kita obrolin, bahwa alam itu adalah wujud dari kecerdasan semesta itu sendiri. Ya. Jadi ketika kita minta energi kesembuhan dengan berdoa kepada sang kecerdasan semesta, tentu medianya kan harus ada berupa produk-produk alam itu sendiri kan, Bu. Di mana tubuh materi ini ketika ingin sembuh, dia harus terkontak dengan tubuh materi dari kecerdasan itu. Ya. Yang di dalam diri kita, dia menjadi kecerdasan tubuh fisik. Di luar, dia menjadi kecerdasan yang ada pada berbagai hal. Bisa berupa padat, cair, cahaya, dan udara tadi. Sehingga kalau kita misalnya ngomongin padat, maka obat-obat itu ada di dalam makanan kita. Misalnya pisang. Pisang itu mengandung kalium. Jadi ketika anak kecil itu sembelit gitu misalnya, boleh kasih pisang. Ya, tapi kalau jangan kelebihan, gitu. Kelebihan nggak boleh. Kalau misalnya kita sariawan karena kekurangan vitamin untuk penyembuhan gitu misalnya, ada obatnya pada jeruk, yaitu asam askorbat. Nah, kemudian ada juga sirih gitu misalnya, dia mengandung astringent. Nah, semua wujud kecerdasan itu menjadikan dirinya ada sebagai makanan dan obat-obatan di alam ini, Kang Abu. Ya. Sulfur misalnya di gunung kita bisa ambil itu sebagai obat juga. Nah, sekarang kan lagi heboh-hebohnya kelor gitu misalnya. Dulu kita bilang dunia tak selebar daun kelor, tapi sekarang bermanfaat juga nih kelor itu. Baru orang ngejarnya ketika orang barat yang ngasih taunya gitu. Kalau di Cina pengobatan tradisional dengan herbal itu kan banyak. Nah, bagaimana itu bisa menyembuhkan? Sekali lagi gini, Bu. Sakit itu terjadi ketika ada interaksi negatif antar kecerdasan. Kecerdasan imun kita dengan kecerdasan sel-sel kuman. Interaksinya negatif. Sehingga agar sembuh, kita butuh bantuan yang berupa interaksi positif antara kecerdasan imun kita, kecerdasan tubuh kita dengan kecerdasan yang ada pada sel-sel di tumbuh-tumbuhan. Entah pada sel akarnya, sel buahnya, sel batangnya, sel daunnya, bunga bahkan gitu. Makanya kan kita, kalau kita yang suka minum bunga teleng ya, itu kan kandungannya teleng namanya. Itu kan kandungan antioksidannya tinggi. Bahkan kalau sekarang kita makan ubi ungu gitu. Ubi ungu itu kan mengandung antioksidan yang juga bisa menurunkan gula darah, bisa menurunkan kolesterol. Kalau makannya 1-2 kilo. Tapi kan kita bisa gunakan. Jadi alam itu menyediakan. Sehingga Hippocrates pernah bilang, nature is the best healer. Nature is the best healer. Jadi alam itu penyembuh yang terbaik. Bukan hanya alam di luar, alam di dalam diri kita juga penyembuh. Sama sebenarnya. Tinggal kita membantu mereka terkonek. Dengan cara apa? Memasukkan makanan itu sebagai obat. Daripada kita memasukkan obat sebagai makanan. Tinggal pilih aja. Tuh tadi bicara tentang alam di dalam. Pak Wayan gini ya, kalau mungkin saya bicara tentang stereotip ya, dengar alam tuh langsung gunung, sungai gitu ya. Tadi Pak Wayan bilang alam yang ada di dalam. Maksud alam yang ada di dalam tuh gimana sih? Tubuh fisik kita. Yang sering kita bilang sebagai apoteker tadi. Ya, nah bahan-bahannya itu kan kita ambil dari kecerdasan yang di luar, berupa buah, berupa ini. Jadi ada bahan-bahan yang sudah jadi, seperti asam askorbat pada jeruk misalnya.
Tapi ada yang mengandung hanya sekedar bahan-bahan mineral-mineralnya. Misalnya kalau air kelapa nih, air kelapa kan mengandung natrium di situ, ada kaliumnya juga. Nah, kalau misalnya susu gitu misalnya, ada kalsiumnya di situ. Tetapi di dalam diri kita kan ada juga yang mengaturnya. Kapan kalsiumnya ditingkatkan di dalam darah, kapan kalsiumnya dikurangi. Ya, ada saatnya diatur juga di dalam. Tapi semua bahan-bahan material yang dipakai untuk menciptakan obat itu kan kita dapatkan dari luar. Ada yang sudah jadi obat, ada yang baru jadi bahan-bahan. Nah, makanya tinggal pilih. Jadi di luar ini ada makanan yang sudah berupa obat, yang masih berupa sesuatu yang harus kita cerna, kemudian kita olah lagi. Nah, seperti itu Kang Abu. Lalu kalau bicara tentang material gunung, lautan itu, kan sekarang banyak orang healingnya ke gunung. Itu maksudnya. Ya. Makanya itu kaitannya dengan saudara 4. Karena di dalam tubuh kita, ari-ari itu adalah sumber oksigen, sumber nutrisi yang memberi kehidupan kepada bayi. Begitu keluar, si ari-ari menjadi gunung hutan. Sumber oksigen, sumber membuat kita tenang gitu. Kalau kita mendaki apa yang terjadi? Kita kan sudah gerak. Walking. Walkingnya ke atas lagi. Ada banyak kita dapatkan ketika kita mendaki. Belajar keseimbangan, bertemu dengan cahaya, bertemu dengan udara, bertemu dengan kesejukan daun-daunan gitu. Dan daun-daunan itu kan berbicara Kang Abu. Ketika kita tanpa sadar frekuensi kita terkonek dengan hutan itu kan kita mengalami sesuatu yang mungkin tidak kita sangka, mengalami kesembuhan kita. Iya. Makanya dulu orang TBC itu kan diletakkan di tempat yang banyak hutan, banyak pohonnya. Itu Kang Abu. Oke, tadi menarik sih Pak Wayan, kalau kita bicara tentang nature gitu ya, bahwa kita ada kata-kata gini, back to nature, ya kan? Nah, tapi kalau sekarang nggak ngerti kesadaran ini, ya dia ke hutan aja gitu ya, ke pantai aja, tapi kan ya udah dia hanya sekedar melakukan rekreasi dalam tanda petik gitu. Nah, dalam perspektif Pak Wayan, back to the nature secara kesadaran itu gimana sih Pak Wayan? Ya, kita menyadari bahwa nature itu, alam itu adalah bagian dari saudara 4 kita. Artinya mereka memang bagian dari diri kita, Kang Abu. Iya. Dulu Satu kesatuan. Dulu di dalam diri kita, ari-ari, tali pusat, darah, air ketuban, itu kan berasal dari satu sel. Satu sel benih, yaitu sel diri kita. Yang membelah sebagian menjadi diri kita, si pancer ini sebagian menjadi itu. Ketika di luar sama mereka. Jadi ketika kita back kepada nature, kita back kepada diri kita yang nyebar kemana-mana di alam ini. Makanya kalau kita membabat hutan, menghancurkan gunung gitu misalnya, sama aja kita menghancurkan diri, ari-ari kita. Kita menyumbat sungai, sama aja kita menyumbat tali pusat kita. Kalau kita menghancurkan danau, menghancurkan samudra, sama aja kita mengeringkan air ketuban kita. Mati kita di dalam rahim yang besar ini. Spiritualitasnya ada di situ. Iya. Nah, maksudnya simple tapi jadi ini tuh dalam satu kesatuan yang besar gitu ya. Karena gini Pak Wayan, sejujurnya kalau kita bicara tentang si 4 ini tuh ya, kadang-kadang di bawahnya ke yang mistik gitu Pak Wayan. Pusing gitu makanya. Karena nggak terjelasin jadinya mistik, magic gitu apa istilahnya itu. Iya, dalam artian jadi kelihatannya sesuatu yang awang-awang, klinik ya. Padahal balik lagi hanya bicara tentang oksigen, cahaya, ya, air dan nutrisi. Itu aja sebetulnya Pak Wayan. Simple. Dan kita itu materinya di luar, kita keafirmasikan dengan connect pada mereka yang orang spiritual ngajarkan. Teh itu kan mengandung zat kafein juga, membuat kita segar kan. Ditambah lagi kita bicara sama tehnya. Ya, kemudian padi itu menyerap energi matahari sehingga ada jadi padi. Pas makan kita bicara pada makanan gitu. Sebenarnya kita sedang bicara pada alam semesta raya melalui apa yang mau masuk. Nah, kalau kita ada orang masuk rumah kita kan kita sapa dulu. Ini siapa nih? Iya. Mau ngapain? Oh, saya tukang AC. Oke, bersihin AC yang di sini ya. Gitu. Saya tukang pipa. Oh, beresin pipa di sini ya. Terus kalau kita mau ada tamu masuk ke dalam tubuh kita berupa makanan, ngapain nggak diajak ngomong? Oh, kamu makanan, masuk ya. Tapi jangan kelebihan ya. Walaupun aku makan kamu berlebihan, tapi jangan berlebihan di dalam pembuluh darahku ya. Jadi gula darah nggak kelebihan, kolesterol nggak kelebihan.
Oke. Ya. Simple tips Pak Wayan untuk memperbaiki dalam tanda petik hubungan kita dengan alam. Langkah paling sederhana yang sangat bisa teraplikasi gimana? Kalau kita mau memperbaiki hubungan dengan orang, apa yang pertama kita lakukan? Ngobrol. Komunikasi. Nah, jadi kalau kita mau bicara dengan alam, udah namanya bicara dengan alam kan, komunikasi kan. Karena segala sesuatu di dalam diri kita itu berlangsung karena adanya komunikasi. Yes. Kalau sel sperma dan sel telur nggak komunikasi, nggak hidup kita. Nggak ada kita hari ini. Ya. Iya. Ya, kalau kita duduk, sentuh tanah, terima kasih. Saya tidak sedang terapung-apung di lautan karena ada kamu sebagai daratan. Kalau kita lagi bernapas, terima kasih. Kalau kamu nggak ada, sebesar apapun paru-paruku, kamu nggak ada, ya apa gunanya kan? Ya, jadi kalau nggak ada cahaya, ya seberapa hebat pun matanya aku, kalau kamu nggak ada, aku bukan apa-apa. Kita bisa ngelihat juga. Nggak ada apa-apa. Gitu. Nah, kita menghargai mata kita, menghargai telinga kita, tapi lupa menghargai cahaya, lupa menghargai tanah. Sehebat apapun kaki kita berlari, nggak ada tanah, lari gimana? Jadi ingat semesta, ketika semesta bicara. Semesta bicara. Itu karya Pak Wayan yang luar biasa. Terima kasih Pak Wayan. Dan yang terpenting mungkin kita kembali ke Trihita Karana, harmony with God, harmony with nature, dan harmony with people. Terima kasih.